Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vita Fitisia selaku dosen studi kelayakan bisnis kami. Di sini saya Fatimah Zahra Ramadini dengan NIM 2019-8109 akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya yaitu Sweetbox. Yang pertama di sini saya akan membahas latar belakang dari dibuatnya bisnis ini. Jadi Sweetbox sendiri ini merupakan sebuah bisnis makanan yang telah saya dirikan pada tahun 2018. Di sini saya mendirikan bisnis makanan ini dimulai dari kebiasaan saya yang menyukai salad buah dan juga makanan penutup manis lainnya. Sehingga saya memutuskan untuk berinovasi dengan membuat banyak menu baru yang saya ciptakan dan kemudian saya menjualnya ke orang-orang terdekat saya dan mempromosikannya di Instagram. Untuk nama unit usaha kami ini, usaha makan ini saya beri nama Sweetbox yang dibuat pada tahun 2018 dan Sweetbox ini tersendiri beroperasi di dalam rumah yaitu di Jalan Swatantra 1. Pada organisasi bisnis kami yang pertama ada produksi, di mana untuk operasional dan produksi dari Sweetbox ini sendiri, kami selalu melakukan kontrol yang secara berkala sehingga semua rasa makanan dan juga proses pembuatan steril. Yang kedua ada marketing, di mana untuk marketing kami menggunakan promosi Instagram dan juga TikTok. Dan juga kami di sini masih mempromosikan produk makanan kami melalui personal Instagram dan TikTok kami. Yang ketiga ada keuangan. Dalam organisasi ini terdapat keuangan yang mana keuangan sendiri ini dipegang oleh owner dan juga dibantu dengan admin yang mengatur keuangan dari usaha Sweetbox. Kemudian yang terakhir ini ada HRD atau Human Resource Department, di mana untuk bagian Human Resource dalam perekrutan dan training karyawan itu langsung dipegang oleh owner. Dalam usaha kami ini tentu terdapat segmentasi pasar, yang mana terdapat beberapa aspek dalam segmentasi pasar kami. Yang pertama di sini ada aspek geografis, di mana Sweetbox sendiri memilih lokasi untuk berusaha kuliner di daerah Swatantra Bekasi Selatan, di mana menurut kami daerah tersebut dipilih karena lokasinya yang cukup strategis. Yang kedua ada aspek demografis, di mana Sweetbox sendiri memilih sasaran pada masyarakat yang berusia remaja hingga dewasa, yaitu lebih dari 14 tahun sampai 45 tahun, dan kuliner ini terbuka untuk seluruh kalangan dan juga masyarakat umum. Dan yang kemudian ketiga di sini ada aspek perilaku, di mana Sweetbox dapat membuat pelanggan merasa puas atas produk makanan yang dibeli sehingga kami kemudian akan dapat meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan terhadap produk yang pernah dibeli. Pada strategi pemasaran yang kami gunakan ini, kami menggunakan strategi pemasaran 4P. Yang pertama di sini ada produk, di mana produk makanan yang kami tawarkan adalah produk bahan baku yang berkualitas dan juga terutama bahan baku seperti tepung, coklat, buah dan juga bahan baku pembuat kue lainnya, di mana kami menggunakan bahan-bahan yang premium. Produk makanan dan minuman yang ditawarkan di Sweetbox itu ada antara lain Sweet Choco Heaven Box, Cheesy Sweet Box, Fruit Salad Sweetie, dan Cookie and Cream Box. Kemudian sini ada price atau harga, di mana harga makanan dan minuman yang kami tawarkan yaitu relatif standar berkisar dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Lalu di sini terdapat place atau tempat, di mana Sweetbox sendiri ini berada di Jalan Swatantra Bekasi Selatan, dan yang terakhir terdapat promotion atau promosi, di mana promosi yang digunakan oleh Sweetbox sendiri adalah promosi melalui media sosial yaitu Instagram dan juga TikTok. Di sini pada aspek ekonomi kemudian kita akan membahas aspek ekonomi sendiri merupakan aspek geografi sosial yang tentu berkaitan dengan hal ekonomis. Lalu di sini ada aspek sosial, di mana Sweetbox selain sebagai bisnis yang cukup menguntungkan karena banyaknya minat masyarakat, usaha ini juga memiliki dan juga memberi dampak sosial positif melalui penyerapan tenaga kerja. Jadi biasanya tenaga kerja yang diambil itu berasal dari penduduk di wilayah-wilayah setempat. Kemudian di sini terdapat aspek yuridis, di mana dalam memenuhi persyaratan pendirian usaha, Sweetbox sendiri sudah memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU Surat Izin Tempat Usaha, NARB, Nomor Rekening Bank, NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan juga untuk hal pembayaran pajak kepada pemerintah. Dan kemudian pada aspek lingkungan hidup, untuk menjaga aspek lingkungan hidup, Sweetbox sendiri selalu memisahkan sampah organik dan juga non-organik dan sudah mulai menerapkan Go Green untuk meminimalisir penggunaan plastik dengan packaging yang dapat dipakai berkali-kali dan juga berbahan dasar mika. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai usaha saya, yaitu Sweetbox. Terima kasih.